Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjut lagi ke pembelajaran tema 5, sub tema 1, 2, dan 3 untuk pelajaran IPS. Nah, kita bahas hari ini tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi di bidang pariwisata perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, kemudian membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN, kemudian membuat kawasan perdagangan bebas. Apa itu AFTA? AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang ekonomi. Nah, Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang Indonesia dengan negara di ASEAN antara lain pertukaran sandang, kemudian pertukaran pangan, kemudian pertukaran papan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat penjelasan di sumber buku tema atau sumber lainnya. Selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan beberapa ekspor barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kita lanjut lagi. Kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk memiliki kegiatan wirausaha, seseorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor. Jadi ekspor itu adalah kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan sumber daya dan peralatan yang berasal dari luar negeri dapat diperoleh dengan cara kegiatan impor. Jadi impor adalah kegiatan. Nah, kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar sangat banyak. Di antaranya bisa berupa bengkel, toko kelontong, fotokopi, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di lingkungan sekitar masing-masing. Nah, komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN dari berbagai bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, jasa. Untuk lebih jelasnya, contohnya kalian bisa membaca yang ada di buku tema. Nah, berikut merupakan contoh membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Nih contohnya. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi baik di sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Nah, berikut merupakan contoh komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Kita lanjut.
ke MEA. Apa itu MEA? Singkatannya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Pasar Bebas ASEAN alias Pasar Bebas Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Anggota MEA atau MEA antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Manfaat MEA bagi Indonesia: 1. Ekspor menjadi lebih lancar. 2. Bertambahnya laba negara atau keuntungan negara. 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 4. Semakin berkembangnya industri kreatif. 5. Investasi dari luar meningkat. 6. Ekonomi negara semakin stabil. Nah, dampak negatif MEA bagi Indonesia. Di samping dampak positif ada juga dampak negatif. Dampak negatif di antaranya adalah sisi kompetisi, sisi eksploitasi, dan sisi ketenaga kerjaan. Meningkatnya kompetisi terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri. Hal ini disebabkan berkurangnya hambatan serta tidak ada batasan wilayah terhadap barang dan jasa yang beredar di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan dampak positif MEA bagi Indonesia adalah para tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dengan bebas di negara-negara anggota ASEAN sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya dan juga sebaliknya. Sekarang, bagaimana upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Di antaranya adalah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, kemudian menghapus aturan yang dapat menghambat kualitas tenaga kerja, kemudian menerapkan bonus dan sanksi, kemudian menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terus meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan di lingkup ASEAN. Dalam hal jasa, Indonesia menyediakan berbagai kebutuhan negara lain akan tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja yang dapat dipekerjakan dari Indonesia sangatlah beragam dari sisi keterampilan yang dimilikinya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara tujuan pencarian tenaga kerja oleh negara lain. Nah, anak-anak, semoga tadi apa yang Ibu jelaskan kalian bisa paham dan mengerti. Selanjutnya kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.